Kadang-kadang juga dihina. Dihina gimana? Katanya Sofi miskin. Perlahan, tapi pasti, kaki ini melangkah menyusuri pemukiman padat di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Bagian utara ibu kota ini juga khas dengan jalanan sempit berkelok, dengan deretan bangunan rumah yang saling berdempetan. Assalamualaikum, kakek Sukar. Warahmatullahi wabarakatuh. Kakek lagi ngapain sini, kek? Lagi ngadem nih. Lagi ngadem. Ini Ngilangin napas sakitnya. nangin sakit ya? Ya ini. Saya memang hari ini nih sengaja nih datang ke rumahnya kakek Sukar. Kakek Sukar ini nama panjangnya ini Soekarno. Panggilnya kakek Sukar. Nah, kakek Sukar ini di Jakarta ini hidupnya sendirian banget dan sangat sederhana. Jadi untuk menghidupi dirinya sendiri, ya bertahan sehari-hari dan juga untuk menghidupi dua cucunya ya, kek. Rumah sederhana ini adalah milik Soekarno, seorang laki-laki berusia senja yang akrab disapa Sukar. Kakek berumur 77 tahun ini tinggal di sebuah bangunan yang luasnya tak lebih dari 24 meter persegi. Bukan masalah besar kecilnya tempat tinggal, bangunan tepat di kelokan gang sempit ini tak lagi pantas disebut rumah layak karena kondisinya begitu memprihatinkan. Satu-satunya tempat untuk Sukar berlindung bersama dua orang cucunya, Sofia dan Arafah. Kakek, dari tahun berapa kayak tinggal sini, kek? Dari tahun 83. 83, 39 tahun kayak tinggal sini, kek. Iya. Oh, saya nggak kebayang nih tinggal di sini. Maaf kalau saya boleh bilang ini ruangannya Terus sederhana, Iya. sempit, Mm. ventilasinya kurang, sirkulasi udaranya juga ya. Panas hawanya. Hawanya agak panas nih dibantu Iya. sama kipas. Emang. Dan kakek di sini tinggal sama Cucu. cucu 2 orang, Dua Arafah orang. sama Sofia. Sama Sophia. Kakek kalau tidur gimana, kek? Ini mau ke sini. Kepalanya ini semua. Sofia di Saya di sini. ini nggak ada kasurnya, kek. Enggak ada, gimana? Malam-malam saya juga nggak bisa tidur. Anak-anak pada tidurnya agak nyamuk sih. Sukar terpaksa harus berdamai dengan cuaca, terutama saat musim hujan. Terus kakek ini kalau lagi musim panas, kemarau, mau hujan, ini gimana rumahnya, kek? Kalau lagi hujan gimana, kek? Kalau hujan banjir. 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 Begini pas nih banjirnya. Nggak bisa tidur. Ya Allah. Terus kakek gimana? Tidurnya Ya, malam gimana? melek aja. Nah, kalau hujannya udah rendah, turun sendiri. Itu. Basah semua dong ini, kek? Eh? Basah semua Lu ini? basah semua. Barang-barangnya basah semua? Iya. Turunnya. Ini mungkin jadi tempat yang paling nyaman di rumah kakek Sukar nih, karena memang di sini tempat tidurnya kakek sama cucu-cucu, walaupun kondisinya sangat banget sederhana. Ini alasnya ini jok mobil tapi sudah lembab dan juga ambles ini. Terus keras karena memang dialasin sama kayu-kayu juga nih, ada tripleknya sedikit. Tapi untuk habis aktivitas seharian ini emang udah paling nyaman sebenarnya. Tapi ini jauh dari kata layak. Sotonya. Tak punya pilihan lain untuk berteduh,
Sukar pun tak tahu lagi kemana tempat untuk mengadu. Istri Sukar telah berpulang setahun yang lalu. Sementara anaknya pergi dari rumah mencari nafkah. Hanya satu harapan Sukar, di sisa usianya ia bisa tinggal di rumah yang setidaknya lebih layak dari ini. Namun entah kapan bisa terlaksana. Kondisi kesehatan Sukar juga tak lagi sama seperti dulu. Sukar seringkali mengeluh sesak nafas. Jangankan untuk bekerja, nafasnya selalu terengah-engah saat badannya sedikit bergerak. Sesekali Sukar menghirup oksigen tambahan sebagai pertolongan pertama untuk memulihkan sesak nafasnya. Tabung oksigen kecil ini hanya ia punya jika ada donatur yang memberi. Karena penghasilan yang ia miliki hanya cukup untuk membeli makan sehari-hari. Himpitan ekonomi membuat masa tua Sukar semakin pilu. Namun Sukar adalah sosok seorang kakek yang begitu mencintai kedua cucunya. Sempit, terus kadang-kadang juga dihina. Dihina gimana? Katanya Sophie miskin. Sayang. Oke, jalan, udah jalan. Tidak berbeda dengan anak seumurannya. Waktu senggang Sofia diisi dengan bermain bersama teman-temannya. Namun nasib Sofia tak seberuntuk anak-anak lainnya. Di usianya yang menginjak 10 tahun, Sofia tak lagi mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Padahal seharusnya saat ini ia duduk di kelas 4 SD. Gadis kecil ini putus sekolah 2 tahun yang lalu tanpa alasan yang jelas. Tak banyak permintaan, anggukan Sofia mengisyaratkan satu hal. Ia ingin sekolah kembali. Beneran pengen sekolah lagi? Berarti Sophie sebenarnya sedih dong sekarang gak sekolah ya? Sofia ngapain nyanyi? Siapa tadi Sofia? Sembari duduk tertunduk, raut polos Sofia menyiratkan keinginan yang tak muluk-muluk. Ia ingin selalu bersama orang yang paling dicintainya. Itu saja yang membuat hatinya bahagia. Happy gak? Seneng gak tinggal sama kakek? Senengnya apa? Senangnya ya karena pakai baik aja. Baik. Terus kenapa kakeknya apa lagi? Karena kakek juga sayang kita Sayang sama? sama dapat. Sophie sayang juga gak sama kakek? Sayang, Sayangnya seberapa sayang sama kakek? ya sayang banget. Sophie seneng mesti tinggal di sini. Gak betah, Apa yang bikin gak betah? sempit, terus kadang-kadang juga dihina. Dihina gimana? Katanya Sophie miskin. Kenapa sedih? Kenapa? Sayang. Kenapa? Kenapa?
Sofia hanya bisa pasrah pada keadaan, meski hati kecilnya terus berharap dapat hidup lebih baik dibanding hari ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, Sukar berusaha menguatkan diri untuk bekerja. Ia ingin kembali mencari nafkah, sembari sesekali melawan rasa kalah terhadap penyakitnya. Sukar memilih untuk berjibaku di tengah teriknya sinar matahari demi bisa makan hari ini. Sofia dan sang adik, Arafah yang baru berusia 4 tahun, juga ikut turun ke jalan membantu sang kakek mencari uang. Peralatan bekerjanya sederhana, hanya beberapa karung sebagai wadah dan sebilah besi panjang. Sambil berjalan pelan-pelan, kami mulai menyisir jalanan. Mencari satu persatu gelas dan botol minuman plastik yang sudah tidak terpakai. Menjadi seorang pemulung tidak pernah muncul dalam benak Sukar sebelumnya. Padahal saat belia, ia adalah penjual nasi goreng kaki lima. Usahanya terpaksa gulung tikar lantaran persaingan usaha. Dari jalanan sempit hingga lebarnya jalan raya kami jajal pelan-pelan. Tak terasa sudah 3 jam kami menyusuri sudut Jakarta Utara. Jam 10, 11 kadang baru pulang. Kenapa kayak jarang siang-siang kayak memang? Panas. Panas, Iya. tapi banyak juga ya kak ya? Ya, Kalau alhamdulillah siang sih. kayak gini ya kak? Kalau siang kan banyak mobil, motor, ributnya di situ. Sesampainya di rumah, botol langsung dipilah. Botol plastik bekas ini kemudian dijual ke pengepul. 3 kilo? Berapa bu? 10.000. 10.000? Iya. Murah banget bu. Iya, Bu, harganya segitu. 3 kilonya. Ini nyarinya jauh tapi bu. Ya, Lumayan memang lama. segitu harganya. Kalau itu kan 3.000. Ini kan 3 kilo kasih 10.000. Hasil jerih payah hari ini langsung dibelikan seporsi nasi dengan lauk berupa telur dan perkedel untuk menu berbuka puasa. Ini Arafah ya. Ini pas banget nih. Tiga. Pas azan. Udah Langsung waktunya buka azan nih. tuh. Langsung buka ya? Pakai piring Iya. ini kak? Lu pakai piring. Alhamdulillah. Berdoa dulu kita. Nah, doa. Ya. Gimana doa buka puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik sunti Wabika amantu wa rizkika afartu birahmatika ya arhamar amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lantunan ayat-ayat Al-Quran menemani Sukar dan kedua cucunya di tengah keheningan malam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal Khalaqal insana insana min min 'alaq. khalaq. Iqra Berbekal ketenangan hati, Sukar tak pernah lelah berdoa. Ia meminta agar sisa hidupnya tak lagi kelam. Sukar juga yakin Allah tidak pernah tidur. Di bulan suci yang penuh berkah ini, Sukar juga berharap kebahagiaan dan kesejahteraan kelak datang menghampiri. Ya lambi Annallaha annallaha yara. Kalla la illam Suka dong?
Ketika sesak nafas datang, Sukar sulit melakukan kegiatan apapun. Telah 20 tahun gejala ini ia alami. Namun Sukar menyebut semakin lama penyakitnya terasa semakin berat. Melihat kondisi ini, tim Berbuat Baik mengajak Sukar ke dokter untuk mengetahui kondisi kesehatannya saat ini. Klinik kesehatan yang kami tuju berada tidak jauh dari kediaman Sukar. Arafah yang selalu menemani menjadi salah satu alasan sang kakek untuk sembuh. Terdengar ada bunyi yang abnormal. Kan kalau yang normal itu kan namanya vesikuler gitu, suara paru normal. Tapi kalau bapak tuh ternyata ada wheezing sama rongkinya, cocok dengan klinis ada sesak begitu. Curiganya memang kalau sesak tuh ada dua kemungkinan, bisa karena jantung, bisa karena paru. Jadi berobat dulu di sana, baru nanti misalkan belum membaik dikasih misalkan jalan capek gitu. Untuk memastikan penyakitnya, dokter menyarankan Sukar menjalani serangkaian pemeriksaan lanjutan di rumah sakit, seperti tes dahak dan ronsen. Upaya ini menjadi panduan dalam menentukan langkah medis selanjutnya. Dokter juga memberikan beberapa obat dan vitamin untuk meringankan keluhannya saat ini. Sinar matahari di Jakarta Utara siang ini terasa sangat menyengat. Suhunya mencapai 31 derajat, udara pun terasa lembab. Sejenak membebaskan diri dari rutinitas, kami mengajak keluarga Sukar berjalan-jalan. Sofia dan Arafah tak seberuntung anak-anak lainnya yang bisa main kapan saja dan juga kemana saja. Bagi mereka, hari ini adalah momen langka. Kami sampai di destinasi pertama. Sementara sang kakek memantau kedua cucunya dari kejauhan. Wahana selanjutnya yang kami pilih adalah mini train. Rangkaian kereta kecil ini mengajak kami berjalan mengitari area bermain di atas rel. Terakhir adalah pesawat mini. Setelah memasang sabuk, Sofia dan Arafah lalu terbang beberapa kali putaran. Selesai bermain, kami lanjut ke bagian departemen store. Dari kejauhan, tas manik-manik berwarna merah muda menyita perhatian Arafah. Hatinya senang karena tahu ia bisa memiliki tas favorit pilihannya sendiri. Sofia juga tidak kalah bersemangat. Ia ingin punya sepatu baru menggantikan alas kakinya yang sudah lama rusak. Sofia menyukai sepatu berwarna merah muda. Kami juga ingin membelikan hadiah kecil untuk Sukar. Kakek, ini tadi kami belanja buat kakek ada, buat Arafah ada, buat Sofi ada. Semoga bermanfaat. Ya, coba dibuka. Cuma nggak usah beli-belian, udah banyak baju. Iya. Gak apa-apa buat lebaran ya, Kek. Coba dibuka, Kek. Dan bismillahirrahmanirrahim. Semoga suka ya, Kek. Warnanya suka nggak? Warna apa aja yang penting baju. Bisa buat sholat. Alhamdulillah. Ya Buat cukup sholat lah. Id ya? Ya, udah nggak cukup lah. Pahitnya hidup memang jadi bumbu sehari-hari di kehidupan Soekarno. Namun baginya, dua malaikat kecil Sofia dan Arafah adalah kekuatan besar yang selalu membuatnya tak berhenti berjuang. Harapannya tak muluk. Sukar ingin memberikan lebih banyak rasa manis di hidup cucu-cucu tersayangnya ini.